sistem informasi kesehatan atau SIK yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit harus mempertimbangkan beberapa indikator penting. Seperti yang pertama itu ada integrasi data. Sistem harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan unit kelainan kesehatan untuk memastikan informasi yang konsisten dan akurat. Dan yang kedua itu ada keamanan data. SIK harus memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pasien dan informasi medis dari akses yang tidak sah. Yang ketiga itu ada interoperabilitas. SIK harus mampu berkomunikasi dengan sistem lain termasuk sistem di luar Fasiankes untuk memungkinkan pertukaran informasi yang efektif. Dan yang keempat itu ada pencatatan pasien. Sistem harus mendukung pencatatan pasien elektronik yang lengkap dan mudah diakses. Dan yang kelima itu ada manajemen inventaris dan obat-obatan. Fasilitas harus dapat melacak persediaan obat-obatan dan alat medis dengan efisien untuk menghindari kekurangan atau pemborosan. Yang keenam itu ada pelaporan dan analisis. Nah, SIK harus memungkinkan penyusunan laporan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketujuh itu pendukung keputusan klinis. SIK harus mencakup sistem yang membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis, seperti panduan perawatan dan integrasi data laboratorium. Yang kedelapan itu ada pendaftaran pasien dan antrian. Sistem harus memiliki kemampuan pendaftaran pasien yang efisien dan manajemen antrian untuk mengurangi waktu tunggu. Yang kesembilan itu ada aksesibilitas. SIK harus dirancang agar mudah digunakan oleh semua personel kesehatan termasuk pelatihan yang sesuai. Yang ke-10 itu ada keterjangkauan finansial. Biaya implementasi dan pemeliharaan SIK harus terjangkau sesuai dengan anggaran Fasiankes. Dan ke-11 itu ada penggunaan perangkat mobile. Nah, mendukung akses dan penggunaan SIK melalui perangkat mobile terutama untuk perawatan di lapangan. Yang ke-12 itu pemantauan kinerja. Sistem harus memungkinkan pemantauan kinerja Fasiankes secara real time dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing Fasiankes, serta memenuhi regulasi dan standar kesehatan yang berlaku. Pengelola sistem informasi kesehatan atau SIK di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola sistem dengan baik. Nah, beberapa tanggung jawab utama yaitu yang pertama ada perencanaan sistem. Merencanakan pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan SIK sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua ada pengembangan dan implementasi, yaitu mengkoordinasikan pembangunan dan implementasi SIK termasuk pemeliharaan perangkat lunak, pelatihan staf, dan pengintegrasian sistem. Yang ketiga itu ada keamanan data, memastikan keamanan data medis dan informasi pasien serta menjalankan langkah-langkah perlindungan data yang tepat. Yang keempat itu pemeliharaan dan pembaharuan, menjaga sistem berjalan dengan baik, melakukan pemeliharaan rutin dan memastikan perangkat lunak dan perangkat keras selalu diperbaharui. Yang kelima itu pelatihan staf, yaitu memberikan pelatihan kepada staf kesehatan dan administratif untuk menggunakan SIK dengan efisien. Yang keenam ada pengawasan dan manajemen kinerja, yaitu memantau kinerja SIK, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang ketujuh ada kepatuhan regulasi, yaitu memastikan bahwa SIK selalu mematuhi regulasi kesehatan dan privasi data yang berlaku. Nah, yang ke-8 ada perencanaan anggaran, yaitu mengelola anggaran terkait SIK termasuk biaya implementasi dan pemeliharaan. Yang ke-9 ada pengambilan keputusan, yaitu mendukung pengambilan keputusan klinis dan administratif dengan data yang relevan dari SIK. Sebagai seorang sarjana tenaga kesehatan masyarakat, biasanya memiliki pengetahuan yang relevan dan dalam manajemen kesehatan dan pemahaman yang cukup tentang sistem kesehatan. Namun, peran pengelola SIK biasanya memerlukan pengetahuan teknis yang lebih spesifik tentang SIK dan teknologi informasi. Nah, jadi karena itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola SIK di fasilitas pelayanan kesehatan jika memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan manajemen sistem informasi kesehatan atau mendapatkan pelatihan tambahan dalam bidang ini. Nah, keputusan akhir
biasanya bergantung pada persyaratan dan kebutuhan spesifik fasilitas pelayanan kesehatan.